Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Cindy Dwi Putri dengan NIM 12320808045. Kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis jurnal individu yang berisi 3 artikel penelitian terkait pembelajaran kimia dan aplikasi minyak atsiri. Kalau kita lihat di pembelajaran kimia ini, banyak sekali konsep yang abstrak dan susah dibayangkan oleh siswa. Akhirnya literasi kimia juga jadi rendah. Banyak juga kegiatan praktikum yang ternyata kurang bermakna untuk mahasiswa karena cuma ikut langkah kerja tanpa mengerti bagaimana konteksnya. Selain itu, dalam bidang sains terapan seperti teknologi pangan, ada isu menarik soal pemanfaatan minyak atsiri yang ternyata masih punya banyak kendala. Salah satunya gampang menguap dan kurang stabil. Dari situlah ketiga artikel yang saya analisis ini mencoba menawarkan solusinya masing-masing. Oke, ada 3 jurnal yang saya analisis dengan judul yang pertama yaitu Improving Students' Chemical Literacy, Level on Thermochemical and Thermodynamic Concept Through Context-Based Approach, itu pada tahun 2015. Oke, ada jurnal yang kedua yaitu Investigating the Effect of a Context-Based Laboratory Exercise for Meaningful Learning, itu pada tahun 2024. Lalu yang terakhir yaitu Insight into Heatway in Essential Oil-Based Pickering Emulsion for Food Application, itu pada tahun 2023. Artikel pertama ini dibahas mengenai pendekatan pembelajaran berbasis konteks atau CBA untuk meningkatkan literasi kimia siswa, dan artikel yang kedua ini berfokus pada latihan laboratorium berbasis konteks supaya praktikum lebih bermakna. Dan artikel yang terakhir bukan penelitian eksperimen, tetapi review mengenai teknologi pickering emulsi untuk minyak atsiri dalam pangan. Adanya beberapa pokok permasalahan dalam ketiga artikel tersebut, yang mana artikel pertama ini membahas mengenai rendahnya tingkat literasi kimia siswa pada konsep termokimia dan termodinamika yang abstrak dan sulit, serta kurang relevannya pengajaran kimia tradisional dengan kehidupan nyata siswa. Lalu adapun pokok permasalahan di jurnal kedua yaitu kurangnya makna dan relevansi dalam pengalaman laboratorium kimia umum tahun pertama yang seringkali bersifat akademis, intelektual, dan terkontekstualisasi sehingga menghambat pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Lalu yang ketiga ini, terbatasnya aplikasi langsung minyak atsiri dalam makanan karena sifatnya yang mudah menguap, tidak stabil secara kimia, dan mempengaruhi karakteristik sensorik, sehingga diperlukan sistem pembawa yang efektif. Ketiga penelitian ini penting karena kita butuh siswa yang mempunyai literasi kimia yang baik, sehingga bisa ikut paham gitu untuk perkembangan sains di masyarakat. Lalu, pembelajaran laboratorium yang bermakna yang mengintegrasikan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor sangat penting untuk mengembangkan sikap positif, keterampilan ilmiah, dan pemahaman mendalam siswa terhadap kimia. Laboratorium kontekstual dapat meningkatkan keterlibatan dan membuat kimia ini lebih relevan. Di sisi lain juga, perkembangan teknologi seperti pickering emulsi ini memberikan peluang besar untuk aplikasi kimia dalam kehidupan nyata, terutama di industri pangan. Oke, pada artikel pertama ini ada tujuan penelitiannya yaitu ingin membandingkan mana yang lebih efektif, pembelajaran kontekstual atau CBA atau juga pembelajaran tradisional. Lalu di artikel kedua ini ingin melihat pengaruh praktikum berbasis konteks terhadap kinerja dan persepsi mahasiswa. Lalu pada jurnal yang ketiga memberikan tinjauan kritis terhadap kemajuan terbaru dalam preparasi dan metode karakterisasi pickering emulsi berbasis minyak atsiri, kelebihan dan kekurangannya, aplikasinya dalam sektor pangan, serta prospek masa depannya. Oke, ada juga kerangka teoritiknya di mana pada jurnal pertama ini berpijak pada teori saintifik literasi dan chemical literasi. Penelitian menggunakan definisi operasional chemical literasi dari Schwartz et al. Tahun 2006 yang mencakup 4 dominan: pengetahuan konten kimia, kimia dalam konteks, keterampilan belajar tingkat tinggi, dan aspek afektif, di mana pendekatan berbasis konteks digunakan sebagai kerangka pedagogis. Lalu pada jurnal kedua, berlandaskan pada teori meaningful learning yang menekankan
Perlunya menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Instrumen yang digunakan adalah meaningful learning in the laboratory inventory yang mengukur aspek kognitif dan afektif. Pendekatan berbasis konteks dan integrasi pengetahuan indigenous menjadi kerangka untuk menciptakan pembelajaran bermakna. Juga yang terakhir, pada jurnal ketiga, berdasarkan pada prinsip-prinsip emosi dan stabilisasi partikel Pickering. Tinjauan ini menjelaskan termodinamika emosi konvensional versus Pickering, sifat dan peran partikel Pickering, juga serta mekanisme destabilisasi emosi. Ada beberapa subjek desain prosedur dalam artikel yang saya analisis, di mana pada artikel jurnal yang pertama itu subjeknya 118 siswa kelas 11 jurusan sains di sebuah sekolah menengah umum dengan desainnya kuasi eksperimen dengan post-test only control group design. Dengan prosedurnya, kelas dibagi menjadi dua, eksperimen CBA dan kontrol TI. Keduanya diberi pretest TTCT, lalu setelah 6 minggu perlakuan diberi post-test CLI. Lalu yang kedua ini, mahasiswa tahun pertama kimia umum dengan desain studi campuran dengan perbandingan kinerja dan survei persepsi. Dengan prosedur lab context bootlegging of alcohol diterapkan di tahun pertama itu online dan tahun kedua itu tatap muka. Kinerjanya diambil dari lembar kerja, sedangkan harapan dan persepsi dari kuesioner MLLI atau prepost dan pertanyaan terbuka. Lalu di jurnal ketiga, artikel tinjauan atau review artikel sehingga tidak memiliki subjek penelitian langsung. Dengan desainnya tinjuan naratif kritis terhadap literatur yang ada mengenai Pickering emosi berbasis minyak atsiri. Prosedurnya mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis temuan dari berbagai artikel penelitian primer untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang topik tersebut. Lalu adanya pengolahan dan analisis data. Pada analisis kuantitatif di jurnal pertama, yaitu ANCOVA untuk membandingkan skor CLI atau Class Level Identification dengan TCT atau Test of Teaching Corrective Treatment sebagai covariat dan uji T independen untuk membandingkan skor pretest. Lalu ada pula analisis kualitatifnya, analisis rubrik terhadap respon terbuka siswa pada Class Level Identification. Di jurnal kedua, analisis kuantitatifnya yaitu uji T untuk membandingkan kinerja antara laboratorium, statistik deskriptif, dan analisis scatter plot untuk data mastery learning level indikator. Dan pada jurnal ketiga yaitu analisis isi dan sintesis naratif dari literatur yang ditinjau. Juga adanya temuan dan kesimpulan dari 3 jurnal yang saya analisis, yaitu pada jurnal pertama, skor literasi kimia kelompok CBA jauh lebih tinggi dibanding TI. Tidak ada perbedaan antar gender maupun interaksi gender perlakuan. Di mana kesimpulannya ini, CBA lebih efektif daripada TI dalam meningkatkan literasi kimia pada materi termokimia dan termodinamika tanpa dipengaruhi oleh gender. Dan pada jurnal kedua, temuannya yaitu kinerja siswa lebih baik pada lab berbasis konteks, harapan kognitif dan afektif terpenuhi, siswa menikmati kegiatan lab dengan pergeseran alasan dari kognitif atau online ke afektif, yaitu tatap muka. Dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa lab berbasis konteks memberi pengalaman yang lebih bermakna dibanding lab tradisional. Temuan pada jurnal ketiga yaitu Pickering emosi memberikan stabilitas lebih baik, pelepasan terkendali, dan perlindungan minyak atsiri, serta bermanfaat untuk film kemasan aktif. Dan bisa ditarik kesimpulan, Pickering emosi berpotensi tinggi untuk aplikasi pangan, namun masih menghadapi tantangan stabilitas skala produksi dan pemilihan partikel. Juga adanya manfaat artikel untuk rencana penelitian, di mana pada jurnal pertama ini memberikan bukti empiris dan kerangka ukur bahwa pendekatan kontekstual efektif meningkatkan literasi kimia secara holistik yang bisa diadopsi dalam penelitian. Dan pada jurnal kedua ini menginspirasi perancangan praktikum bermakna yang menitikberatkan pada keterlibatan afektif dan relevansi dengan contoh instrumen evaluasi yang dapat digunakan. Dan pada jurnal yang terakhir, yaitu menyediakan konteks mutakhir dan powerful
yang dapat dijadikan tema utama untuk menghubungkan teori kimia koloid dengan aplikasi nyata dalam pangan berkelanjutan. Dari ketiga jurnal analisis tersebut dapat ditemukan research gap-nya, yaitu yang pertama, belum ada integrasi antara pendekatan kontekstual dengan penilaian literasi kimia yang holistik yang mencakup 4 dimensi, yaitu konten, konteks, keterampilan berpikir tinggi, dan afektifnya. Yang kedua ini, teknologi emulsi Pickering dari minyak atsiri belum dimanfaatkan sebagai konteks pembelajaran kimia, padahal memiliki potensi besar untuk menghubungkan konsep kimia dengan aplikasi nyata. Lalu selanjutnya, gap-nya itu aspek afektif dan metakognitif siswa belum terukur secara komprehensif dalam penelitian-penelitian tentang pendekatan kontekstual. Juga yang keempat, belum dikembangkan modul pembelajaran yang mengaitkan konteks lokal dengan teknologi mutakhir untuk memberikan literasi kimia siswa. Di balik 3 jurnal yang sudah saya analisis, saya juga menggunakan 3 jurnal pembanding untuk menemukan research gap yang lain. Dan didapatkan bahwa penelitian berbasis konteks yang sudah ada dinilai kurang berfokus pada pengembangan secara spesifik dan terintegrasi terhadap spektrum keterampilan abad 21 yang lebih luas, selain penguasaan konsep atau literasi dasar. Juga model berbasis konteks yang ada, misalnya yang mengintegrasikan etnoscience, perlu diuji atau dikembangkan lebih lanjut untuk mencapai peningkatan kompetensi, seperti literasi sains, siswa pada kategori yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, perlu dikembangkan atau diuji model pembelajaran berbasis konteks yang lebih terstruktur, spesifik, dan efektif dalam menanggulangi rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa dalam materi kimia. Setelah beberapa yang saya paparkan tadi, didapatkan rumusan masalah penelitian, di mana yang pertama ini, apakah penerapan model pembelajaran berbasis konteks sains teknologi masyarakat atau STM efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMA pada materi kimia keseimbangan kimia? Lalu yang kedua ini, bagaimana pengaruh integrasi problem-based learning berbasis konteks lokal terhadap peningkatan simultan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa dalam pembelajaran kimia. Dan rumusan masalah penelitian yang terakhir yaitu sejauh mana validitas dan efektivitas pengembangan bahan ajar berbasis konteks industri atau lingkungan dalam meningkatkan literasi kimia siswa hingga mencapai kategori tinggi sebagaimana ditemukannya di jurnal pembanding 2 yang masih sedang pada materi kimia hidrokarbon. Oke, dari beberapa research gap yang saya temukan, maka dari itu saya mengusulkan judul untuk proposal penelitiannya yaitu pengembangan modul pembelajaran berbasis konteks STM dengan integrasi teknologi Pickering emulsi untuk meningkatkan literasi kimia siswa SMA pada materi koloid.